Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda pada Minggu Biasa, Pekan ke-7, 20 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 26, ayat 2, dilanjutkan ayat 7-9. Dilanjutkan ayat 12-13, dilanjutkan ayat 22-23. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 45-49. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 27-38. Saudara dan saudariku terkasih, saya ajak Anda merenungkan tema identitas Kristiani: mengasihi, memberi, mengampuni, memberkati, jadi murah hati. Saudara dan saudariku, apa yang membuat orang Kristiani itu berbeda? Apa yang membuat agama Kristiani berbeda dari yang lain? Perbedaan itu terletak pada karunia, pada anugerah. Anugerah yang mana? Anugerah dalam memperlakukan orang lain bukan sebagaimana yang pantas mereka terima, tetapi sebagaimana Tuhan ingin mereka diperlakukan, yaitu dengan belas kasihan, dengan cinta kasih. Tuhan itu baik bagi yang zalim maupun yang adil, bagi yang baik maupun yang jahat. Kasih-Nya mencakup orang suci dan orang berdosa. Tuhan mencari kebaikan tertinggi kita dan mengajar kita untuk mencari kebaikan terbesar orang lain, bahkan mereka yang membenci dan melecehkan kita. Kasih kita kepada orang lain, bahkan mereka yang tidak tahu berterima kasih dan mementingkan diri sendiri, harus ditandai dengan kebaikan dan belas kasihan yang sama seperti yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Memang adalah satu kenyataan, lebih mudah untuk menunjukkan kebaikan dan belas kasihan jika kita mengharapkan manfaat dari melakukannya. Betapa lebih sulitnya ketika kita tidak bisa mengharapkan imbalan apapun. Tapi itulah identitas Kristiani kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus dari Hippo menggambarkan ajaran ganda Yesus, memberi dan mengampuni, sebagai dua sayap penting dari doa. Dia katakan demikian: maafkan dan kamu akan dimaafkan, berikan dan itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah dua sayap doa yang terbang menuju Tuhan. Ampunilah si pelanggar apa yang telah dilakukan, dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Dia katakan juga, Santo Agustinus, marilah kita dengan murah hati dan sungguh-sungguh melakukan dua jenis sedekah ini, yaitu memberi dan memaafkan, karena kita pada gilirannya berdoa kepada Tuhan untuk memberi kita sesuatu dan tidak membalas perbuatan jahat kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, doa kita bagi mereka yang menyakiti kita, keduanya
mematahkan kekuatan balas dendam dan melepaskan kekuatan cinta untuk berbuat baik dalam menghadapi kejahatan. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai mereka yang membuat kita bermusuhan, yang menyebabkan kita terluka, sakit? Kita harus ingat, dalam iman Kristiani, dengan dan bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan memberikan kuasa dan kasih karunia anugerah kepada mereka yang percaya dan menerima karunia Roh Kudus. Kasih-Nya mengalahkan semua, bahkan rasa sakit, ketakutan, prasangka, dan kesedihan kita. Salib Kristus, hanya salib Yesus Kristus yang dapat membebaskan kita dari tirani kedengkian, kebencian, balas dendam, dan memberi kita keberanian untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih dan anugerah seperti itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan dari kehancuran. Rasul Paulus memberitahu kita yang mengenal kasih dan belas kasihan Yesus Kristus untuk memberkati dan tidak mengutuk atau membalas dendam dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tahukah Anda dan saya kekuatan kasih, kekuatan belas kasihan dan kebenaran Tuhan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, di hari Minggu pekan biasa ke-7, Tuhan Yesus ingatkan kita sangat jelas, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, cinta-Mu membawa kebebasan dan pengampunan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan bebaskan hati kami dengan kasih-Mu yang penuh belas kasihan, sehingga tidak ada yang bisa membuat kami kehilangan kesabaran, mengacak-acak kedamaian kami, mengambil sukacita kami, atau membuat kami pahit, tidak sopan, ataupun jahat terhadap siapapun. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua dan semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.